Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Betty Nurfitasari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 2 Suron Kidul, Kabupaten Tulungagung. Pada video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Wow. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode PAPJA. PAPJA terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Adapun visi guru penggerak yang saya rumuskan adalah terwujudnya generasi unggul yang berakhlak, mandiri, kreatif, dan berwawasan global. Kemudian, adapun penjelasan komponen visi unggul yang berakhlak, artinya unggul dalam iman dan takwa dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Mandiri menggambarkan dimensi mandiri dari profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya, kesadaran akan diri, dan situasi yang dihadapi. Kreatif menggambarkan dimensi kreatif dari profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang kreatif menghasilkan gagasan atau ide yang orisinal. Berwawasan global menggambarkan dimensi dari berkebinekaan global, yaitu pelajar yang mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif. Akarsa perubahan diri berfokus pada visi aspek dimensi mandiri, yaitu mewujudkan keaktifan dan karakter berbudaya pada siswa SDN 2 Suron Kidul melalui pembiasaan dan pembelajaran. Adapun tahapan PAPJA berdasarkan prakasa perubahan diri yang saya buat, yaitu pertama, buat pertanyaan utama. Adapun pertanyaannya yaitu apa yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan karakter baik di sekolah ataupun di rumah? Kemudian, bagaimana strategi untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran? Adapun tindakan yang dilakukan yaitu berkolaborasi dengan orang tua dalam hal penumbuhan karakter peserta didik. Kemudian melakukan pembiasaan penumbuhan karakter baik di sekolah ataupun di rumah seperti contohnya 5S. Senyum, sapa, salam, sopan santun, membuang sampah di tempatnya. Selanjutnya, membuat program buku penghubung kegiatan pembiasaan. Dilanjutkan dengan merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Selanjutnya, merancang pembelajaran yang menyenangkan, permainan dan pembelajaran di luar kelas. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah siapakah yang terlibat dalam pembiasaan penumbuhan karakter? Kemudian, siapakah yang terlibat dalam meningkatkan keaktifan peserta didik? Adapun tindakannya antara lain mencari referensi dari berbagai sumber tentang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian berkolaborasi dengan menggali informasi, wawancara, survei pengalaman, dan pendapat dari guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua atau wali murid, ataupun tokoh masyarakat. Yang ketiga adalah gali mimpi. Adapun pertanyaannya adalah bagaimana perkembangan karakter peserta didik setelah menggunakan buku penghubung. Kemudian bagaimana perkembangan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran setelah menggunakan metode permainan dan pembelajaran di luar kelas dengan memanfaatkan lingkungan. Kemudian tindakan atau penyelidikannya antara lain setelah menggunakan buku penghubung, ada peningkatan karakter yang terlihat pada peserta didik
Seperti contohnya membuang sampah pada tempatnya, bersikap santun, berkata baik atau sopan, mencium tangan orang tua ketika pergi atau pulang sekolah. Kemudian setelah pembelajaran dengan metode bermain sambil belajar, siswa menjadi tambah aktif dan senang dalam mengikuti pembelajaran. Yang keempat adalah jabarkan rencana. Adapun pertanyaannya adalah bagaimana cara mengetahui keaktifan orang tua atau wali siswa dalam pengisian buku penghubung? Kemudian, bagaimana cara mengetahui keaktifan belajar siswa dengan metode permainan dan pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar? Adapun tindakannya antara lain pengisian buku penghubung oleh orang tua, contohnya memeriksa pengisian buku penghubung setiap bulan dengan bukti paraf, menanyakan langsung ketika rapat orang tua siswa. Kemudian ketika anak diajak pembelajaran di luar kelas dan menggunakan metode belajar sambil bermain, siswa lebih antusias dan aktif dalam pembelajaran, baik untuk saling diskusi, tanya jawab, dan mempresentasikan hasil belajarnya. Yang kelima, atur eksekusi. Adapun pertanyaannya adalah siapa yang dapat mengarahkan dan memantau penerapan program buku penghubung siswa? Kemudian, siapa yang dapat mengarahkan berlangsungnya metode belajar sambil bermain dan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah? Adapun tindakan atau penyelidikannya antara lain mengajak kepala sekolah dan rekan guru untuk mengobservasi buku penghubung siswa setiap bulannya. Kemudian kepala sekolah melakukan supervisi di setiap kelas sekaligus penilaian kinerja guru sebulan sekali. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak kepada murid. Terima kasih atas perhatiannya. Tetaplah menjadi guru penggerak yang tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.